eh, Bapak Ibu peserta pelatihan penggunaan software Tableau untuk visual dan analisis data. Siang ini kita berkesempatan mendapatkan kemurahan hati sharing dari Pak Arif, Pak Raden Arif. Pak Raden Arif ini sudah terkenal ini kalau kita ke kantor pusat itu setiap hari pasti ada Pak Raden Arif ya. Di samping Pak Rektor itu kalau nggak ada Pak Rosyan ya ada Pak Raden Arif ini. Penguasa TIK Universitas itu ya Pak Raden Arif ini. Jadi Bapak Ibu, kemarin saya sengaja sedikit maksa, banyak sih maksanya ke Pak Raden, supaya bisa sharing untuk penggunaan Tableau. Karena kan saya lihat di punyanya Dias itu bisa digunakan ini Mas Arif ya, dipakai kayak semacam untuk semacam dibuat profil gitu ya. Iya, bisa. Bagus juga ya anunya. Ya nanti kita bisa ngembangkan sendirilah. Bapak Ibu, jadi nanti Pak Raden Arif akan mempresentasikan, mempraktekkan penggunaan Tableau. Tentu ya tidak langsung bisa dari kita. Mungkin nanti latihan-latihan diperlukan. Pak Raden juga sudah membuat beberapa materi yang di-share kemarin dan juga sekarang. Nah, nanti mungkin bisa kita praktekkan. Ini kan semacam paling nggak mengenal dulu, tahu sedikit banyak tentang Tableau, dan kemudian kalau kita ingin tahu lebih lanjut, mungkin kita bisa buka-buka di YouTube sudah banyak, tapi paling tidak awal-awal itu biasanya kalau kita nggak ngerti atau kita nggak males, kecuali memang yang sudah ahli. Oke, saya kira pembukaan dari saya begitu. Monggo Pak Raden langsung dilanjutkan aja dengan paparan materi dan prakteknya. Monggo Pak Raden waktunya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama matur nuwun Pak atas undangannya. Jadi di sini sifatnya sharing ya, saya nggak ngajari karena saya juga mungkin banyak hal yang masih belum saya kuasai, tapi insya Allah mungkin nanti dengan acara ini mungkin kita bisa berbagi sebenarnya kenapa kok menggunakan Tableau. Saya akan izin share screen ya. Saya langsung ke materi aja. Jadi kemarin saya diskusi sama Pak Heri, apakah gimana modelnya, apakah hands-on atau apa, tapi memang sebaiknya langsung hands-on, sehingga kami harapkan Bapak Ibu langsung ngikutin deh. Kalau misalkan ada pertanyaan, itu bisa langsung ditanyakan di sesi ini, jadi nggak usah nunggu sesi tanya-jawab. Oke, saya akan share screen. Oke. Sudah kelihatan, nggih? Nggih, sampun, Pak. Sudah, Pak. Teman-teman, jadi mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang beberapa yang belum kenal Tableau. Tableau itu apa? Nah, nanti akan ini outline-nya. Jadi pertama mungkin saya akan mengenalkan dulu sedikit tentang Tableau. Kemudian nggak usah terlalu lama, terus kita langsung saja bermain dengan data. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan dengan data yang kita punyai, analisisnya seperti apa, dan seterusnya. Karena memang kebutuhan dashboard untuk analisis data itu sangat tinggi sekarang, apalagi bagaimana kita bisa mendapatkan data insight secara cepat. Nah, Tableau sendiri sebenarnya tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengenal data kita. Jadi kalau kita punya data, saya yakin kalau saya orang elektro dapat data-data tentang pertanian juga nggak terlalu mudeng. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu yang memang bidangnya di sosial ekonomi dan sebagainya, kemarin saya diskusi dengan Pak Heri Toiba terkait dengan inflasi dan sebagainya, pasti Bapak Ibu kalau melihat data itu langsung punya insight tertentu. Saya kepingin diginikan sih datanya seperti apa. Nah, Tableau adalah tools untuk memudahkan seseorang untuk membuat dari data, raw data, dari Excel atau dari manapun, itu menjadi visualisasi yang menarik. Dan sebenarnya yang didapatkan bukan hanya menariknya, tetapi insight, misalkan ada progres peningkatan dan lain sebagainya. Nah, di sini mungkin ada beberapa item tentang apa itu Tableau. Yang pertama, fungsinya Tableau adalah bagaimana kita bisa memvisualisasikan data. Memang banyak program-program saya rasa seperti R, seperti Python dan sebagainya, Excel pun juga
juga bisa untuk digunakan untuk memvisualisasikan data. Tetapi saya pengalaman kami di TIK dan menghandle data yang banyak itu Tableau adalah salah satu cara yang tercepat untuk bisa mengubah dari data yang raw data itu menjadi visualisasi yang menarik, sehingga buat pimpinan atau buat siapapun stakeholder yang membutuhkan informasi itu bisa lebih cepat untuk memperoleh informasinya. Jadi intinya kecepatan ini yang sebenarnya mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa di-handle di Excel. Nah, kemudian analisisnya, jadi nanti data yang Bapak Ibu buat itu bisa diupload langsung ke yang namanya Tableau public. Dan Tableau public itu sudah bisa diakses oleh semua orang karena sudah web based. Dan itu dengan mudah bisa di-embed ke website. Misalkan Bapak Ibu punya blog dan sebagainya, itu dengan mudah bisa di-embed. Misalkan diminta untuk membuat website tentang suatu daerah dan sebagainya, daripada membuat chartnya itu minta tolong orang IT, mendingan Bapak Ibu yang bikin langsung di-embed dari situ. Itu pasti lebih cepat. Kemudian datanya cukup besar. Jadi Excel itu biasanya dia hanya bisa menghandle maksimum 1 juta row, 1 juta baris. Tapi kami sendiri pernah menghandle lebih dari 12 juta baris dari data-data akademik. Data-data absennya Bapak Ibu pun sekarang itu juga kalau kita sudah lebih dari 1 juta data. Gitu. Jadi dan itu bisa kita visualisasikan dengan mudah dengan Tableau. Kemudian salah satu kelebihannya adalah di Tableau itu bisa menggabungkan dari berbagai sumber. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya berbagai data yang perlu dianalisis, itu nggak perlu semuanya dikonvert menjadi Excel, tetapi kita bisa langsung tarik datanya. Jadi misalkan dari Excel, ada yang dari Google Sheet, misalkan kita minta untuk ada yang selalu mengupdate di Google Sheet dan sebagainya. Nah itu dengan kita bisa membuat Tableau ini langsung terkonek ke Google Sheet. Jadi tinggal diupdate di Google Sheet-nya, datanya otomatis langsung berubah. Oke. Dan juga Tableau bisa menarik data dari PDF, tapi mungkin ada syaratnya tentu saja. Kalau misalkan satu halaman itu satu tabel PDF, satu tabel, itu otomatis bisa dibaca oleh Tableau. Jadi enaknya seperti itu. Jadi kita misalkan punya report dari data bentuknya PDF, itu bisa langsung ditarik tanpa harus kita konversi ke Excel dan lain sebagainya. Oke. Nah, intinya sebenarnya ini Tableau. Jadi kita memiliki data. Ini contohnya kemarin saya tanya ke Pak Heri, Pak kira-kira data apa ya Pak? Ya coba aja data saya dikasih datanya BPS, oke saya coba. Sehingga data-data yang ada Excel seperti ini, Bapak Ibu dengan cepat nggak sampai 5 menit itu bisa membuat grafik seperti yang di kanan. Jadi sangat-sangat mudah sekali untuk membuat insight. Bahkan tren analisisnya bisa kita simulasikan dengan cepat. Kalau misalkan ada pertanyaan, langsung aja diinterupsi ya Bapak Ibu. Nah, Tableau sendiri, mungkin ini perlu saya sampaikan bahwa Tableau sendiri ada 2 jenis sebenarnya. Yang pertama adalah desktop. Nah, ini yang Bapak Ibu sudah download. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah yang request yang lisensi untuk trainer ya, tutor ya. Karena itu privilege sebenarnya untuk dosen. Kita alhamdulillah selama kita bisa punya profile di website, itu biasanya cepat dan pasti di-approve oleh Tableau. Dan itu lisensinya berlaku setahun dengan istilahnya semua fitur bisa kita akses. Saya rasa itu sangat memudahkan. Nah, itu yang Tableau Desktop ini yang kita gunakan untuk kita melakukan analisis data. Dan ada yang kedua adalah Tableau Server. Nah, Tableau Server ini yang nantinya kita gunakan untuk sharing ke pihak lain. Tableau Server ada 2 jenis, yaitu Tableau Public yang gratis. Jadi Bapak Ibu setelah membuat grafik apapun, misalkan visualisasi apapun, itu bisa langsung diupload ke Tableau Public dengan gratis. Dan semua orang bisa mengakses ini. Tetapi ada juga Tableau Online berbayar. Bedanya apa? Nah ini saya sampaikan. Ya. Lisensi Tableau yang pertama adalah Tableau Public. Ini bisa diakses free, semuanya free. Jadi full fitur dan free. Bedanya hanya connectivity-nya aja. Mungkin ke database tertentu nggak bisa, tetapi kalau hanya untuk Excel, PDF dan lain sebagainya ada fitur itu. Kemudian datanya diupload ke server sehingga Bapak Ibu misalkan punya website bisa di-embed dengan mudah. Dan satu hal lagi ini bisa diakses oleh publik. Jadi domainnya Tableau Public ini adalah akses publik. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, misalkan saya pengen bikin analisis tapi untuk internal perusahaan atau internal kampus, nah itu sebaiknya tidak menggunakan Tableau Public.
Karena kalau Tableau publik ini begitu diupload ke servernya Tableau, itu semua orang bisa mengakses. Karena memang tujuannya untuk sharing. Kemudian yang kedua adalah Tableau online. Nah, ini yang dibutuhkan kalau misalkan memang hanya untuk private, kebutuhan private. Ada Tableau online. Tapi kalau misalkan nggak seperti itu, ya cukup aja menggunakan aplikasi desktop itu aja. Kemudian, nah ini alhamdulillah kita sebagai dosen punya akses sebenarnya. Jadi kita bisa meminta lisensi ke Tableau, mengajukan lisensi sebagai dosen atau tutor dan student. Kalau dosen itu biasanya durasinya 1 tahun dan bisa diperpanjang. Jadi kalau misalkan habis, Bapak Ibu bisa mengajukan lagi dan langsung dapat email ya, isinya license. Mungkin kemarin saya sudah sharing ke Pak Heri Toibang ya, kira-kira emailnya bentuknya seperti apa. Kita otomatis dapat kode license-nya yang bisa kita gunakan. Kemudian untuk student itu punya lisensinya 3 bulan. Nah, syaratnya biar mudah itu ini. Ada website yang berisi profil dosen. Jadi Tableau akan memverifikasi apakah benar kita dosen itu dengan cara mengakses domainnya sesuai dengan emailnya. Makanya kenapa kok diminta bisnis email? Karena bisnis email itu diharapkan adalah emailnya institusi. Kalau Bapak Ibu menggunakan UBACID dan di web profil Bapak Ibu ada di website UBACID, insya Allah hampir pasti disetujui. Nah, ini adalah beberapa contoh dashboard ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di aplikasi link-link yang saya share tadi, itu sebenarnya mereka semua menggunakan Tableau. Kenapa menggunakan Tableau? Salah satunya keuntungannya adalah dashboard yang dihasilkan itu sangat interaktif. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal klik yang mana dibutuhkan, itu langsung akan ada informasi yang mana yang akan diakses. Jadi misalkan di sini di peta, misalkan peta kasus. Oke, nah ini contohnya. Nah, kok tahu ini Tableau? Kalau di scroll ke bawah, nah ini ada Tableau. Jadi sebenarnya data-data ini menggunakan Tableau. Jadi tinggal di scroll, nanti keluar gambarnya, chartnya, ada datanya. Ini semua menggunakan Tableau. Jadi kok keren? Nah itu sebenarnya ya ada bantuan Tableau di belakangnya. Nah, ada juga yang ini. Nah ini juga di Jateng juga menggunakan Tableau. Jadi kami kemarin cek, ternyata beberapa website yang terkait COVID itu ternyata menggunakan Tableau. Oke, saya lanjutkan. Nah, contoh dashboard itu juga ada di public Tableau. Di public Tableau ini, public Tableau itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi, Tableau public. Ini adalah tempat untuk sharing. Jadi orang seluruh dunia yang praktisi Tableau itu saling sharing di sini untuk analisis-analisis yang dibutuhkan. Jadi biasanya setiap hari itu ada update visualisasi hari ini. Nah, ini semua dibuat oleh Tableau. Tapi tekniknya bagaimana? Tentu saja ada beberapa yang memang membutuhkan teknik khusus untuk membuat grafik-grafik seperti ini. Tapi saya rasa nanti kita bisa diskusikan. Tapi mungkin kemarin kami diskusi dengan Pak Heri Toiba, target utama untuk hari ini adalah bagaimana Bapak Ibu mengenal Tableau dulu. Nanti mungkin akan ada sesi berikutnya yang akan lebih dalam lagi bagaimana untuk misalkan kita membutuhkan analisis parameter tertentu seperti itu. Yeah. Jadi kalau di Tableau Public ada banyak sekali contoh-contoh dashboard, dan dashboard ini bisa Bapak Ibu download. Jadi misalkan penasaran gimana sih caranya bikin ini bisa di-download Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan sudah di-download, kita bisa tahu seperti apa saja yang dilakukan oleh si author sehingga bisa membuat tampilan seperti ini. Jadi salah satu keuntungannya Tableau adalah mereka open di sini. Jadi banyak sekali forumnya itu juga sangat aktif ya. Jadi Bapak Ibu, saya ingin membuat seperti ini, tanya di forum, itu biasanya banyak yang langsung menjawab. Oke, saya rasa itu ya. Jadi kita langsung saja dengan Tableau. Jadi mungkin saya konfirmasi dulu, Bapak Ibu di sini sudah download semua nggih? Dan sudah menginstalasi nggih? Mungkin yang penting sudah diinstal nggih. Jadi nah, kalau sudah diinstal, mohon di-download beberapa file yang ada di link yang saya share tadi, karena
file-file itu yang nanti akan kita coba untuk membuat contoh-contoh dari situ. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita masuk ke terkait dengan materi. Nah, kalau nggak ada saya lanjutkan saja. Jadi di Tableau itu ada beberapa tahapan proses yang penting ya. Jadi yang pertama sebenarnya adalah terkait dengan data. Nah, data ini yang sangat-sangat penting untuk kita siapkan dulu sebelum agar Tableau itu tidak salah mempersepsikan sebuah data. Kalau datanya sudah beres, itu insya Allah untuk visualisasinya akan lebih mudah. Tapi kadang-kadang problemnya justru bagaimana data ini bisa kita siapkan. Kalau datanya sudah ada, kita bisa lanjut ke yang namanya eksplorasi. Berarti kalau eksplorasi berarti seperti contohnya misalkan yang tadi saya tunjukkan, misalkan yang COVID Jakarta, kita tinggal klik salah satu. Nah ini akan langsung dia akan memilih salah satu yang kita tunjuk, atau kita memblok beberapa area, maka dia akan menampilkan ke lokasi beberapa area. Dan interaktif ini yang saya rasa sangat penting, sehingga pada saat kita presentasi, kalau di PowerPoint kan statik, kalau di sini kita bisa melakukan presentasi secara dinamis sesuai dengan kebutuhan presentasi kita. Nah, kemudian setelah kita explore, misalkan explore data, misalkan kita mencari yang data-data yang spesifik yang perlu kita jelaskan, kita bisa membuat yang namanya storytelling. Nah, nanti akan kita sampaikan bagaimana mekanismenya. Oke, kalau Bapak Ibu sudah menginstal Tableau, monggo langsung dijalankan Tableau-nya. Kita langsung masuk ke sesi hands-on saja. Saya juga akan langsung menjalankan programnya. Nggih. Bapak Ibu bisa lihat layar saya nggih? Seperti ini. Oke. Pada saat pertama dijalankan mungkin akan tampil data seperti ini. Blank. Nah, sekarang kita coba, saya harapkan Bapak Ibu sudah download file-file contohnya. Sekarang kita coba untuk mengambil file pertama. Kita coba klik yang, karena filenya Excel, maka kita klik yang Microsoft Excel source-nya. Kemudian kita pilih data tadi. Datanya yang mana yang akan kita download. Oke, untuk tahap pertama ini kita akan menggunakan yang Tableau data dunia. Oke. Kalau misalkan saya terlalu cepat, mohon diinterupsi. Nah, setelah dipilih, silakan diklik open. Maka Tableau akan load data kita. Mas, kasih kesempatan. Oke. Halo? Gimana Pak Eri? Halo? Lanjut. Waduh. Ya, mana yang dikasih kesempatan Pak Heri? Monggo kalau misalkan ada yang terlambat pengen diulang. Ditanyain aja anak-anak sudah siap dengan softwarenya belum? Nah, dikasih waktu sebentar aja supaya nanti yang nggak bisa ngikutin. Para peserta sudah buka Tableau? Sudah Pak, sudah dulu. Oke, kalau sudah Pak. Tanya Pak. Ini kan Tableau desktop itu banyak jenisnya ya. Itu apa menginstal yang Tableau 2020.2.2 atau terus saya pilih yang 64 bit sesuai dengan desktop atau laptop saya. Apa begitu atau ada tersendiri Pak Raden? Buatan Pak, biasanya kita langsung pada saat kita download itu pasti dikasih, kalau kita nggak pilih ya, itu pasti dikasih versi yang terakhir. Oh, dan gitu. Disesuaikan dengan komputer kita. Iya, jadi nggak usah pilih-pilih. Oke, siap. Memang ada beberapa perbedaan sedikit dengan versi misalkan 2020.1, kemudian versi 10 dan seterusnya, memang ada perbedaan. Tapi biar kita sama, saya rasa kita menggunakan versi yang terakhir. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Kita kalau sudah sampai sini, kalau layarnya sudah sama dengan layar saya? Sudah, Pak. Oke, sip. Oke. Nah, saya perlu jelaskan di sini kalau sudah yang tampilkan. Nah,
Di Tableau itu yang pertama yang paling penting adalah data source. Nah, ini di bawah ini adalah sheet. Jadi kalau di Excel kan juga sama, ada sheet gitu ya. Nah, di bawah ini paling kiri adalah data source. Nah, data source ini yang nanti akan berisi data-data yang akan kita olah, data-data mentah. Entah dari Excel, entah itu dari PDF, entah itu dari database, itu pasti akan ngumpul di sini. Nah, kita bisa mendrag, misalkan kita memiliki beberapa data, itu tinggal di-drag dari sini ke kanan. Ini tapi kalau di sini sudah ada karena kita tadi sudah open, jadi langsung ada di sini. Jadi kalau misalkan ini kebetulan tidak ada, itu tinggal kita klik yang di kiri, itu bisa drag ke bagian sini. Nah, di bawah ini otomatis akan ada data-datanya. Nah, tipe datanya seperti apa saja? Nah, itu kita bisa cek di sini, Bapak Ibu, ini yang perlu diperhatikan juga. Nah, paling kiri ini biasanya ada simbol yang dia si teks tersebut itu terdeteksi sebagai apa. Nah, kebetulan karena ini namanya country, maka si Tableau itu akan langsung mempersepsikan bahwa oh ini adalah negara. Sehingga kenapa di sini waktu kita klik di lingkaran ini, dia langsung ada geographic role-nya sebagai country. Jadi kalau misalkan pakai bahasa Inggris, misalkan country atau region atau misalkan state, itu otomatis akan terdeteksi. Tapi kalau misalkan kita menggunakan bahasa Indonesia, misalkan provinsi, nah ini berarti kita harus secara manual, kita klik di sini, kita pilih geographic role-nya yang mana. Kalau provinsi biasanya kita klik yang state. Nah, Tableau sendiri sudah punya database tentang peta seluruh dunia. Kalau sampai ke provinsi, kalau misalkan kabupaten kita harus bikin sendiri. Mungkin nanti kalau saya nggak ngerti apakah nutut saat ini. Kalau misalkan enggak, mungkin nanti pertemuan berikutnya saya akan coba share bagaimana mengkoneksikan peta ini dengan peta wilayah, misalkan yang dibuat dari ArcGIS atau SHP dan sebagainya. Tapi kita akan fokus ke sini dulu. Kemudian data yang kedua, nah ini ya, kalau misalkan pagar ini biasanya sudah terdeteksi sebagai number dan sebagainya. Nah ini yang penting kita persepsikan. Jadi kalau misalkan ada tanggal, itu Bapak Ibu lebih baik dipilih dulu tanggal, date time atau tipe apa. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua ada lagi di sini masalah di pojok kanan atas itu ada connection. Connection ada dua, yaitu live sama extract. Live ini artinya si Tableau akan selalu connect dengan data tersebut. Sehingga apabila ada perubahan di data tersebut, maka otomatis si Tableau akan berubah. Itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya Google Sheet, itu tinggal ditambahkan saja di sini. Kalau live connection di Google Sheet berubah, maka tinggal di refresh, datanya akan berubah. Kalau diekstrak, maka data ini akan diekstrak oleh Tableau menjadi file formatnya Tableau. Ada keuntungan, ada kerugiannya. Kalau live biasanya kalau datanya banyak, itu butuh waktu untuk reload-nya. Tapi kalau ekstrak jauh lebih cepat kalau datanya banyak. Nah, kita langsung mulai analisis ya, Bapak Ibu. Kita sekarang klik di sheet 1. Oke. Nah, di sheet 1 ini nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini ada beberapa item yang penting. Mungkin sebelum Nah, saya kembali dulu ke sini. Nah, ini adalah tampilannya kalau misalkan Bapak Ibu bisa melihat. Yang paling kiri ini adalah terkait dengan data. Kemudian yang di atas ini adalah toolbar. Kemudian yang di atas dua baris ini adalah kolom sama row yang akan kita gunakan untuk analisis. Dan yang kanan ini adalah kanvas. Jadi semua chart nanti akan tampil di bagian kanvas. Nah, di sini ada markup. Nah, ini kuncinya. Kita mau tampilkan seperti apa, itu ada di sini. Kita bisa bermain-main dengan visualisasi dengan di sini. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu. Seperti tadi saya sampaikan bahwa Tableau itu secara otomatis bisa mendeteksi country ini sebagai negara. Nah, coba kita geser country ini ke dalam sini, kanvas. Kita lepas. Otomatis kalau dia mendeteksi negara, maka si Tableau langsung akan mendeteksi titik-titik sesuai dengan nama country-nya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa sangat cepat kita bisa membuat data seperti ini. Nah, sekarang yang perlu kita pahami sini,
sebelum kita bermain-main dengan data lebih lanjut, di dalam data itu ada dua, yaitu kategori atau di sini adalah dimension, dan yang kedua adalah measure. Measure itu kalau misalkan kita lihat di, saya kembali ke data source sedikit. Dimension itu adalah kategori seperti ini, country dan sebagainya. Sedangkan measure itu adalah parameter yang bisa dikalkulasikan, bisa dijumlah, bisa dibagi dan seterusnya. Gampangnya seperti itu. Sehingga dimensi ini yang akan menjadi kategori, kemudian measure itu akan menjadi value dari sini. Nah, sekarang kita sudah tahu dimensinya adalah country. Sekarang apa yang kita ingin tahu? Jadi kebetulan di sini di data source itu ada populasi, ada area, ada phone. Oke, misalkan kita ingin tahu populasi. Oke, berarti kita cari yang populasi. Nah, di sini ada populasi. Kita ingin misalkan titik-titik ini menggambarkan apa? Misalkan menggambarkan populasi. Kita tinggal drag populasi ini ke salah satu mark ini. Nah, tergantung kita. Misalkan kita pengen populasi berdasar banyaknya populasi itu akan digambarkan dengan lebarnya bunderan. Berarti populasi cukup kita geser ke size. Maka otomatis di sini akan berubah. Maka kita ketahui di sini Cina paling banyak, kedua, ketiga, dan seterusnya. Bisa ngikutin nggak Bapak Ibu? Kalau monggo langsung ditanyakan aja. Ya, bisa, Pak. Nah, misalkan saya pengen, ini kok kekecilan, saya pengen besarkan, gimana caranya? Tinggal diklik di size, klik saja, ini akan ada parameter-parameter yang perlu kita perbaiki. Jadi kita bisa besarkan, misalkan seperti ini. Oke. Nah, misalkan saya kepingin selain dengan lingkaran, itu dengan warna. Gimana caranya? Berarti kita tinggal geser, tadi populasinya itu ke color. Kita drag lagi, maka di sini akan tampil warnanya. Misalkan saya kepingin warnanya ini nggak biru, berarti saya tinggal klik di color, saya edit color, tinggal saya pilih. Misalkan warnanya maunya mulai apa, monggo aja bisa dipilih. Misalkan putih sampai merah dan seterusnya. Nah, ini bisa kelihatan. Nah, saya nggak pengen petanya warnanya ini, saya pengen petanya hitam. Gimana caranya? Nah, di Tableau juga sudah ada fitur untuk merubah berbagai macam tipe peta. Tinggal Bapak Ibu di atas itu ada map. Oke. Di sini tinggal diklik map. Oke. Tinggal kita pilih background map-nya yang mana. Ini untuk default-nya memang normal, tapi light kita bisa pilih yang normal. Misalkan yang normal seperti apa? Nah, gambarnya seperti ini. Atau saya kepengen yang gelap, berarti kita tinggal pilih background dark. Gambarnya jadi seperti ini. Jadi ini sangat mudah untuk membuat sebuah peta. Nah, ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Nah, misalkan saya kepingin tahu nama negaranya seperti apa, misalkan seperti itu. Saya kembalikan dulu ke yang normal ya. Saya kepingin nilainya ada tampilan di sini kan, kalau di drag ada angkanya ya. Saya kepingin angkanya itu tampil di sini, gimana caranya? Ya tinggal value-nya tadi yang kita hitung tadi, itu kita geser ke label. Pasti semuanya otomatis keluar angkanya. Jadi semudah itu Bapak Ibu. Saya kepingin tahu nama negaranya tampil di sini, berarti country-nya ini saya geser ke label. Sangat-sangat mudah. Jadi seperti ini kita bisa memvisualisasikan banyak hal. Oke. Nah, itu misalkan pertama kita sudah membuat chart seperti ini ya. Misalkan. Benar, Pak Arif tanya saya. Ya, monggo. Pak, saya Rosian, Pak. Oke, siap. Kenal Pak, dari suaranya. Pak, berarti kita harus online ya? Enggak Pak, enggak harus online. Jadi offline ini tetap tampil petanya. Jadi gini, memang kalau offline itu kadang-kadang kalau peta itu memang kadang-kadang dia butuh download dari online, bener. Tapi tidak selalu harus online, maksud saya kalau membuat visualisasi gitu. Kalau untuk hal-hal tertentu yang tidak perlu online itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang dia harus
download data dari server. Nah, itu yang perlu membutuhkan. Oke, makasih Pak, makasih. Siapa? Misalkan ini yang pertama ya Bapak Ibu. Sekarang kita anggap ini adalah chart pertama. Nah, sekarang kita kasih judul. Nah, jangan lupa di sheet-nya dikasih judul, misalkan peta, misalkan sebaran populasi dunia, misalkan. Nah, nama ini juga yang akan menjadi judul di sini. Oke. Nah, sekarang kita buat grafik berikutnya. Misalkan ini setiap sheet itu bisa setelah kita buat yang kedua, misalkan yang sheet yang berikutnya, kita tinggal kayak Excel ya, kita plus di sini saja. Nah, sekarang kita coba membuat grafik yang lain. Oke. Misalkan kita ingin grafik, misalkan country sama population, gitu ya. Nah, ini tadi ada kolom sama row, Bapak Ibu bisa lihat. Kita bisa buat grafik seperti di Excel, ya. Jadi country, misalkan kita pengen country ini sebagai kolom, oke, kita bisa buat seperti ini. Row-nya itu adalah misalkan populasi. Nah, otomatis dia akan menjadi bar chart. Kita tinggal geser ke sini. Nah, yang perlu lagi diperhatikan bahwa pada saat kita menggunakan bermain-main dengan measure, ini akan otomatis dilakukan agregasi oleh si Tableau. Agregasinya adalah bisa sum, bisa average, dan lain sebagainya. Jadi contohnya seperti ini. Dan kita bisa sort juga dengan panah ini. Jadi misalkan kita pengen besar ke kecil, kecil ke besar, kita tinggal klik di tabel ini. Seperti itu. Nah, misalkan saya kepingin setiap negara warnanya berbeda. Gimana caranya? Sama seperti tadi. Country, tinggal kita geser ke color. Otomatis warnanya akan berbeda-beda. Saya kepingin agar di sini ada teks, gimana caranya? Berarti kalau kita menghitung populasi, berarti tinggal populasi, kita drag ke label. Maka semuanya akan otomatis akan ada labelnya. Pak Raden mau bertanya, boleh Pak? Ya, monggo silakan Pak. Saya Supre Pak, temannya Pak Heri dari PB. Ya, Pak, kalau labelnya tadi misalnya apa nggak jadi gitu, undo, kalau di Word kan undo ya, itu gimana Pak ya? Ya, ini Pak tinggal di sini kan ada, nah ini kan di sebelah kiri di marks ini ada yang kalau titik 3 ini berarti yang parameter ini, kalau T ini berarti label. Kalau mau menghilangkan tinggal bisa dibuang gini, atau misalkan sudah ada labelnya, atau di klik kanan remove. Jadi bisa klik remove. Gitu Pak. Atau bisa langsung dibuang ke kiri, itu juga sama saja. Atau misalkan country-nya dibuang juga udah bisa. Jadi kalau misalkan ini saya kembalikan lagi, di sini ada saya rasa chart-chart ini Bapak Ibu bisa kombinasikan banyak hal. Jadi misalkan saya kepingin grafiknya ini nggak berbentuk batang gini, tetapi saya minta simbol. Jadi di sini juga ada opsinya semua. Kita ingin misalkan bentuknya adalah simbol shape. Nah, pada saat kita klik simbol shape, maka di sini akan berbentuk simbol. Tinggal simbolnya kita pilih yang mana. Misalkan silang, maka di sini akan jadi silang. Atau misalkan saya mau kembali ke yang bar, ini akan jadi bar, dan seterusnya. Jadi, atau line, berarti nanti akan jadi garis. Jadi saya rasa itu sangat tergantung pada kebutuhan Bapak Ibu. Nah, di kanan atas, Bapak Ibu bisa melihat di sini ada show me. Show me ini sudah memuat tabel apa saja, model chart apa saja yang bisa dibentuk dari data-data yang kita letakkan di sini. Jadi misalkan kita mau bentuknya seperti ini, tinggal kita klik, mau bentuk seperti ini, tinggal kita rubah. Jadi itu sangat fleksibel untuk membuatnya. Kita kepingin seperti ini, ada heat map-nya juga bisa dibuat seperti itu. Nah, itu kalau mau di PPT gimana Pak Raden? Mau di
mau jadikan PPT misalkan nggih, Pak? Di PowerPoint gitu maksudnya nggih? Halo? Ya, ya. Jadi ada beberapa, Pak. Jadi kita bisa lakukan ekspor sebagai data atau sebagai image gitu. Dan di sini juga bisa, jadi ada ekspor sebagai Excel. Jadi kalau misalkan di sini Bapak Ibu bisa, ada beberapa. Nah ini ada export as PowerPoint, Pak. Jadi di sini enaknya yang sudah diklik export as PowerPoint, ini nanti kita tinggal dipilih yang mau diekspor itu yang mana, view ini atau sheet tertentu. Oke. Ngaten Pak ini. Saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan katakanlah kita sudah punya 2 chart, misalkan ini misalkan bar chart populasi, ya, populasi. Oke. Nah sekarang kita coba yang ketiga, misalkan kita kepingin ini kan ada ternyata area ya. Kita kepingin tahu area yang terluas, tapi bentuknya adalah monggo misalkan bar chart juga kita bisa letakkan di cara yang sama, area sama country dengan cara yang sama. Atau misalkan kita buat seperti ini biar jadi blok. Oke. Misalkan di sini ternyata yang paling luas adalah Rusia. Gimana caranya kita mengeluarkan label? Saya rasa seperti tadi, tinggal areanya kita drag ke label, maka di sini akan otomatis ada angkanya. Dan seterusnya. Warnanya nggak cocok, tinggal kita klik color, edit color, warnanya kita pilih yang mana. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Misalkan di sini saya kasih nama, misalkan luas area. Oke. Nah, sekarang yang paling penting, kita sudah punya 3 visualisasi, kita punya sebaran populasi, kita punya bar chart populasi, kita punya luas area. Nah, terus bagaimana kalau misalkan kita kepingin gabungkan ke semua view ini menjadi satu? Nah, itulah fungsinya dashboard. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu dashboard, sebentar. Oke. Saya masuk ke sini. Kita klik yang di sini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya, ada yang kotak 4 di sebelahnya sheet. Diklik saja, maka di sini kita akan masuk ke page yang dashboard. Oke. Nah, kita tinggal drag sheet-sheet yang sudah kita buat tadi di panel sini. Jadi misalkan saya mau sebaran populasi di atas. Oke. Kita mau bar chart populasi ini yang di bawah kiri, misalkan. Oke. Kemudian kita mau tahu luas area yang di kanan. Nah, otomatis di sini akan secara otomatis akan menata, tinggal kita sesuaikan kebutuhannya. Jadi kalau misalkan kita bisa menata sesuai kebutuhan, gitu. Jadi misalkan luas areanya ini saya kecilkan, misalkan seperti ini, atau yang ini saya buat, misalkan ini saya buat yang standar. Oke, jadi bisa di scroll. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Jadi dengan cara seperti ini, insya Allah lebih mudah. Nah, misalkan seperti ini tadi ya, grafik yang ini kita mau berubah dengan model lain, bentar lagi kita coba nih. Jadi kalau ini kan bunder-bunder nih, gimana kalau saya kepingin grafik ini bentuknya adalah warnanya suatu area. Oke, kita bisa bikin sheet baru lagi. Oke, sheet baru, misalkan sheet 4. Dengan cara yang sama, country-nya saya geser ke sini. Oke. Dengan cara yang sama. Oke. Kemudian populasi, tadi yang masih populasi ya. Misalkan saya anggap aja sekarang adalah area. Areanya tinggal saya drag misalkan ke color. Oke. Nah, langsung di sini akan berubah menjadi sesuai warnanya area. Jadi kita langsung ketahui mana yang paling gelap, yang paling besar luas areanya dan paling tidak. Labelnya juga kalau kita mau nambah label tinggal kita geser ke nama dan seterusnya. Tapi kalau memang terlalu
rame, jadi kita hilangkan saja. Atau misalkan angkanya, misalkan population. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita bisa membuat berdasarkan tadi seperti yang ini tadi, lingkaran-lingkaran, atau kita bisa menggunakan area seperti ini. Nah, misalkan, loh ini kok angkanya kan terlalu besar ya, jadi nggak enak dilihat. Gimana kalau misalkan angkanya kita jadikan dalam jutaan misalkan? Gimana caranya? Nah, berarti kalau kita pengen tampilkan dalam jutaan, berarti teks yang ini kan nilainya harus dibagi 1 juta. Nah, caranya sama seperti itu. Jadi tinggal yang tampil ini, teks ini, kita klik sekali, kemudian kita klik yang edit in cell. Jadi seperti ini saya klik. Oke. Nah, kemudian baru kita bagi 1 juta. Oke. Nah, sehingga nilainya otomatis langsung jadi lebih kecil. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Monggo. Kalau misalkan ada yang ketinggalan, apa ada yang perlu diulang? Monggo, silakan. Dan saya ketinggalan yang menjadikan dalam satu kanvas tadi ya. Oh, oke Pak. Ini tapi yang ini sudah jadi ya Pak? Yang sudah jadi ya. Sheet-sheetnya sudah. Oke. Sudah ya. Untuk menjadikan satu kanvas itu kita menggunakan yang kita disebut dengan dashboard Pak di Tableau. Dashboard itu yang ini. Bisa lihat kursor saya ya Pak, yang kotaknya 4. Ya. Oh, oke. Kotaknya 4. Ini diklik saja. Nah, nanti sheet-nya ini tinggal di-drag ke dalam sini. Sheet-nya tinggal di-drag ke dalam ke dalam panel ini, panel tengah ini. Oke. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini sebenarnya otomatis interaktif ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan saya klik Rusia, itu sebenarnya secara otomatis dia interaktif. Tapi kalau misalkan Bapak lihat, kenapa kalau saya klik Rusia, kok yang lain nggak menyebutkan Rusia? Itu karena kita belum menghubungkan antar panel ini untuk melakukan filtering. Caranya bagaimana? Caranya adalah di sini ini ada gambar apa ini ya? Saringan ya Bapak Ibu. Jadi ini kita klik, kita aktifkan semua. Yang ini kita aktifkan, yang ini juga kita aktifkan. Sehingga pada saat saya klik Rusia, maka semuanya akan langsung menunjuk ke Rusia. Kalau kita klik lagi, maka dia akan hilang. Misalkan ini saya ganti sheet 4, misalkan saya jejerkan nih. Oke. Misalkan saya klik Brazil, maka di sini akan tampil Brazil semua. Kalau saya klik Brazil, hilang. Atau misalkan saya blok, saya pengen tahu yang Asia Tenggara, misalkan seperti ini. Maka semuanya akan terpilih. Oke. Oh, yang ini karena belum dipilih filternya ya. Kalau kita sudah aktifkan filternya, pada saat kita blok di sini, maka otomatis pilihannya akan sesuai dengan apa yang kita pilih. Jadi keuntungannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita, misalkan saya kepingin tahu yang paling rendah di mana sih, ini saya tinggal blok di sini, kita akan bisa tahu yang rendah-rendah itu yang mana. Jadi akan sangat interaktif. Oke, itu tadi terkait dengan dashboard sama peta. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita pengen menggabungkan dua buah peta, misalkan satunya tentang warna, satunya tentang, misalkan seperti ini ya. Saya ingin gabungkan dua buah peta, satunya tentang ini populasi, satunya tentang ini tadi luas area. Gimana caranya? Nah, ini kita bisa oke, ini saya hilangkan dulu biar nggak terlalu ramai. Kita bisa gunakan salah satu, misalkan saya ulang buat yang baru aja biar Bapak Ibu bisa mengikuti ya. Kalau terlalu cepat mohon disampaikan ya. Nanti yang mana yang tertinggal nanti saya akan ulang. Misalkan saya mulai dari awal, oke.
saya akan menggeser country ke sini. Oke. Nah, di sini otomatis akan menjadi seperti tadi. Sekarang kita ingin measure-nya yang mana? Kita mau measure yang populasi atau yang area. Oke. Misalkan untuk yang populasi itu kita gunakan yang lingkaran-lingkaran. Berarti populasi kita geser ke size. Oke, ini sudah jadi seperti ini. Oke. Nah, tapi kita pengen ada dua sisi. Satunya size, satunya tadi area. Berarti kita perlu menduplikasi ini latitude-nya. Jadi misalkan seperti ini. Latitude di sini, ini kita drag ke bagian, misalkan kita ingin kiri kanan atau atas bawah. Kalau kiri kanan berarti kita geser ke sini latitude-nya. Oke. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini ada dua. Nah, kalau di sini sudah ada dua peta, maka di sini juga akan ada dua field di sini. Ada yang bawah, ada yang atas. Yang atas ini untuk kebutuhan yang atas, yang bawah ini untuk kebutuhan yang bawah. Nah, tadi yang kami sampaikan bahwa yang bawah ini maunya saya yang area, bukan yang populasi. Oke, berarti yang bawah ini saya hilangkan yang populasinya, saya ganti dengan area. Oke, areanya saya drag ke color. Oke. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa yang bawah populasi, yang atas adalah yang bawah adalah area, yang atas adalah populasi. Nah, yang atas ini agar warnanya berbeda, ini berarti yang atas populasinya. Populasi ini saya drag ke color. Oke, jadi di sini ada warnanya. Saya rubah aja warnanya ini jadi merah misalkan. Oke, yang atas ini saya jadikan warna merah. Oke. Ya. Nah, selanjutnya misalkan ini saya besarkan sedikit, saya klik yang di lingkaran ini, saya besarkan sedikit. Oke. Selanjutnya kita bisa mengoverlay kita tumpuk kedua peta ini. Caranya adalah kita klik di sini, mungkin di sini key-nya, klik panah ke bawah, kemudian kita pilih yang dual axis. Oke. Nah, kita bisa dapatkan di sini. Jadi ada lingkaran, oke, di atasnya yang merah. Jadi kalau misalkan ini saya alihkan, nggak terlalu kelihatan, gitu. Tapi kurang lebih seperti itu, Pak Ibu. Jadi atau misalkan ini saya balik, Oke, ternyata tadi kenapa kok kebalik, karena yang bawah ini di atasnya yang atas. Jadi ini saya rubah warnanya, gitu. Yang populasi ini saya jadikan merah. Ya. Jadi bisa seperti ini. Kalau misalkan kita ingin background map-nya dark, jadi seperti ini. Jadi kita bisa lihat berarti yang warna area itu adalah populasi. Kemudian yang bunder-bunder ini, yang warna area adalah luas areanya. Dan yang lingkaran-lingkaran ini adalah populasinya. Nih, ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke filter. Apa itu filter? Filter itu adalah kita gunakan untuk memilih data mana yang akan kita tampilkan. Jadi, misalkan kita nggak pengen tampilkan semua, kita tinggal klik yang country ini ke dalam filter. Oke. Nah, nanti kita misalkan saya kepengen tahu ya negara mana saja yang mau kita tampilkan. Misalkan kita hanya kepengen tahu misalkan Indonesia sama misalkan Malaysia. Oke. Pada saat kita apply, maka di sini akan otomatis akan tampil hanya Indonesia dan Malaysia. Jadi kalau kita buat cat seperti ini berarti nanti filter di sini yang akan menentukan. Nah, filternya bisa kita tampilkan di sebelah kanan dengan show filter.
Jadi di sini nanti kita bisa pilih, misalkan semua ya udah bintang, atau misalkan kita kepingin hanya negara-negara tertentu, di sini bisa langsung kita pilih. Gitu ya. Jadi seperti ini kurang lebih untuk memvisualisasikan. Saya rasa sangat mudah untuk melakukan visualisasi data apapun, gitu, Bapak Ibu. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu sebelum saya geser ke yang visualisasi yang lain? Karena nanti akan lebih menarik kalau kita sudah menggunakan time series. Kalau time series berarti kan kita bisa melihat tren, gitu. Tren misalkan perkembangan virus COVID misalkan dari hari ke hari itu seperti apa, nanti grafiknya seperti apa, prediksinya seperti apa, dan seterusnya. Oke. Monggo kalau ada pertanyaan, mungkin sebelum kami lanjutkan. Atau saya lanjutkan aja, gitu. Kalau nggak ada pertanyaan. Oke, selanjutnya kita bisa, saya akan mencoba membuat tableau baru. Oke, file new ini. Oke. Nah, kalau yang kedua, saya akan mencoba menggunakan time series. Nah, di data tableau yang sudah saya upload ke sana itu ada data ini, tableau COVID data. Oke. Jadi nanti bisa kita coba untuk menganalisis datanya COVID. Oke. Dengan cara yang sama, kita load dulu datanya. Caranya gimana Bapak Ibu? Langsung diklik di data source. Oke. Kita klik di file Excel, kita pilih datanya yang kedua. Saya coba cek dulu datanya, semoga benar. Oh ya, oke. Nah, ini adalah data. Jadi yang kedua kita coba yang nomor 2 gitu Bapak Ibu. Jadi nomor 2 itu ada, kalau file Excel-nya ini 2 tableau dan seterusnya. Nah, datanya yang kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau di Excel-nya itu oh ya, sebelum saya lanjutkan bahwa data-data analytics itu akan lebih menyukai data yang ke bawah. Jadi kalau misalkan ada historical time atau apa, itu kalau bisa datanya semua row, berbasis row, bukan berbasis kolom. Karena kalau kita menggunakan Excel biasanya lebih berbasis kolom. Nah, itu nanti akan saya coba demokan di kita coba menganalisis bagaimana merubah dari format kolom menjadi data. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah data tableau, kita menggunakan geographic location. Kalau kita amati, ada data yang terkait dengan country. Nah, ini sudah ada. Ini adalah tanggal. Tableau akan otomatis mendeteksi tanggal itu sebagai date, seperti ini. Kemudian ini adalah kasus, ada kematian, ada country. Di sini ada country, di sini juga ada simbol country. Nah, Tableau biasanya akan mendeteksi juga sebagai kode, ini sudah terdeteksi, jadi bisa kita sampaikan. Oke, kita mulai analisis, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, misalkan dengan cara yang sama, kita ingin tahu kasus. Oke, kita drag di sini kasusnya. Kemudian kita lihat date-nya, itu yang paling tinggi yang mana. Gitu ya. Kita bisa drag date-nya ke bagian size. Oke. Nah, kita bisa tahu di sini bahwa ternyata Amerika yang cukup tinggi di sini ya. Oke. Ya. Ternyata Amerika, Eropa. Ini mungkin data beberapa saat yang lalu. Bapak Ibu bisa melihat datanya seperti ini. Oke. Jadi di sini ada yang bunder-bunder ini adalah data yang dead. Jadi kita data yang meninggal. Oke. Kalau warnanya kita bisa geser juga date-nya ke warna, berarti di sini akan jadi jumlahnya yang paling parah yang mana. Oke.
Tapi sebaiknya kita gunakan satu dimensi aja untuk menggambarkan ya, warna atau ukuran. Karena kalau warna dan ukuran jadi nggak terlalu bagus. Atau misalkan seperti ini, colornya saya buat merah aja. Oke. Nah, gimana kalau kita misalkan kepingin membuat data itu berdasarkan waktu. Jadi kalau misalkan di sini Bapak Ibu lihat, waktu itu bisa kita jadikan dimensi. Oke. Jadi misalkan saya buat coba saya buat misalkan detik ini sebagai oke. Nah, saya buat oke. Mungkin saya buat yang lain dulu. Misalkan gini, kita kepingin tahu total perkembangan COVID seluruh dunia. Kita bisa tinggal drag date ini ke bagian kolom. Oke. Dia otomatis menjadi date. Dan sekarang kita kepingin tahu yang mana, yang cases atau yang date. Misalkan yang cases. Oke, saya geser ke row. Otomatis dia akan menjadi line chart. Tapi kenapa kok line-nya hanya 2? Karena Tableau mendeteksi bahwa tanggal yang di-set itu sebagai year. Jadi karena di sini di data source itu hanya ada 2 tahun, 2019 dan 2020, sehingga dia hanya dianggap 2. Kalau kita kepingin tampilkan semua, kita bisa tinggal klik yang D. Oke, di sini kita bisa lihat. Jadi ada tren kenaikan grafik ini berdasarkan hari. Jadi semakin ke kanan, semakin meningkat, dan seterusnya. Misalkan saya kepingin gimana grafiknya ini berdasarkan negara, berarti country-nya, oke, country-nya ini tinggal saya geser ke color misalkan. Oke. Nah, kita bisa lihat ini. Jadi Cina ini mulai ini US. Oke. US, kemudian yang ini adalah Brasil. Berarti Brasil sempat meningkat ke arah sini. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi ini akan bisa meningkat. Nah, ini adalah data per hari. Gimana kalau misalkan kita kepengen tahu akumulasinya? Ya. Kalau akumulasi berarti kita melakukan perhitungan di sini. Berarti sum-nya, oke. Kita buat, kita ubah menjadi running total. Jadi caranya bagaimana kita membuat kalkulasi agar datanya itu bukan day by day, tetapi adalah total. Total artinya dia akan dijumlahkan terus. Maka kita bisa klik di bagian sum-nya. Kemudian kita pilih quick table dan kita klik yang running total. Nah, kita bisa lihat bahwa kenaikannya US jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kalau misalkan dihitung total day by day. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita juga bisa melakukan beberapa hal terkait dengan data-data ini. Jadi misalkan saya pengen tahu nilainya, berarti nilainya gimana? Berarti sum cases-nya ini kita tinggal drag ke label. Oke. Seperti ini. Tapi saya nggak mau tampil semua, saya hanya mau tampil terakhir. Kita tinggal klik di tabel. Oke. Kita pilih yang maksimum. Jadi kalau kita kepingin tahu, kita klik di sini. Oke. Kita pilih yang line N. Oke. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa datanya ini hanya yang data terakhir aja. Oke. Itu yang untuk terkait dengan data ini. Nah, kita juga bisa membuat semacam animasi ya Bapak Ibu menggunakan Tableau. Jadi saya coba contohkan, misalkan tadi kita menggunakan data sama yang seperti tadi, ini adalah tanggal, misalkan ini per hari, oke. Kemudian kalkulasinya, misalkan yang kasusnya itu kita taruh di sini, oke, kita menjadi seperti ini. Nah, kita ingin grafik ini bisa jadi animasi, misalkan per hari ya, misalkan country. Ada country-nya, oke. Misalkan saya ini, ya nggak apa-apa deh semua.
seperti yang tadi. Nah, gimana caranya agar kita bisa dapatkan datanya secara animasi? Mungkin sebentar saya clear dulu. Oke. Nah, kita tinggal pindahkan date ini ke bagian pages. Oke. Nah, di sini akan ada kita misalkan by day. Oke. Kemudian trik kedua adalah kita pilih yang di sini, show history-nya. Ini kita tampilkan semua dan kita tampilkan sebentar. Oke, gambarnya kita ganti misalkan kotak. Oke. Nah, kita bisa play. Jadi nanti di sini akan kelihatan trennya setiap negara, misalkan negara mana yang akan meningkat lebih cepat dan seterusnya. Oke, misalkan kita, nah ini kita akan bisa kelihatan trailnya. Atau misalkan kita pengen gambarnya adalah, misalkan ini bentuknya trails, garis. Oke, kita ulang dulu. Oke, saya ulang dari depan. Nah, gambarnya akan seperti ini. Jadi kita bisa ketahui misalkan, oh pertamanya kok 0, terus tiba-tiba ada yang naik. Nah, atau misalkan yang negaranya kita pindah. Kita beri label negaranya. Oke. Nah, ini kita bisa coba. Nah, jadi biasanya untuk presentasi memang lebih menarik kalau kita bisa langsung menggunakan Tableau dibandingkan masih menggunakan PowerPoint. Jadi kalau di sini kita bisa langsung bermain dengan data, dengan interaktifnya data tersebut. Jadi kita bisa lihat Amerika tiba-tiba naik dan seterusnya. Kita bisa lihat animasinya. Oke. Nah, itu salah satu kelebihannya di Tableau. Jadi kita tidak hanya bermain dengan data statis, tapi kita juga bermain dengan data dinamis. Ya, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin ada hal yang perlu ditampilkan atau misalkan ada case tertentu yang Bapak Ibu pengen ketahui. Monggo, seperti apa? Pak, tolong yang animasi tadi diulang lagi, Pak. Saya ketinggalan, Pak. Yang animasi kok belum bisa jalan gitu loh, Pak. Mas Yan. Oke, saya ulang dari awal gitu. Jadi, oke. Jadi misalkan kita kepengen membuat line chart, gitu, grafik garis. Nah, berarti kita pikir dulu sumbu X-nya apa? Berarti kalau sumbu X-nya berarti kan waktu biasanya. Gitu. Waktu ini date-nya kita ganti geser ke kolom. Oke. Nah, agar kolom ini bisa menampilkan semua data yang ada di Tableau, berarti kita klik, kita tampilkan D-nya. Kita klik, kita pilih yang D, sehingga ini semua hari yang ada di data. Oke. Nah, kemudian kita pengen membuat sumbu Y-nya. Berarti karena di situ adalah cases ya atau date, monggo aja, atau date yang kita ganti, date-nya kita ganti terus. Nah, ini otomatis akan membuat seperti ini grafiknya. Nah, kuncinya animasi ada di mana? Kuncinya animasi adalah di pages. Jadi Tableau akan menganggap animasi itu berdasarkan apa? Kalau misalkan berdasarkan tanggal, berarti date yang akan kita geser ke bagian pages. Jadi date ini kita geser ke page. Oke. Nah, sebenarnya sampai di sini ini sudah jadi animasi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan atas, ini sudah jadi animasi. Jadi di sini ada scroll bar, kalau kita geser, oke. Oh ya, maaf. Nah, ini masih year, berarti kita harus rubah ini jadi D. Jadi D-nya bukan yang atas ya Bapak Ibu. Kalau D yang atas ini hanya satu tanggal 8-nya aja. Kalau D yang bawah ini langsung detail sampai tahunnya. Oke. Nah, sehingga kalau seperti ini Bapak Ibu sudah bisa menggeser. Nah, itu kan ada kursor yang bergeser. Oke. Nah,
Kenapa kok trailnya nggak ada, garisnya nggak ada? Gimana caranya agar menampilkan garisnya? Nah, di bawah ini, di bagian ini ada show history. Ini bisa diklik show history. Oke, kita centang dulu show history-nya. Kemudian kita pilih yang all, karena kita kepingin menampilkan semua grafik. Oke. Kemudian kita pilih yang, nah, kemudian kita pilih nanti bundaran ini akan menampilkan seperti apa. Jadi kalau misalkan seperti ini saja, ini akan keluar sebenarnya. Oke. Nah, seperti ini gambarnya. Karena masih acak tapi. Nah, agar kita bisa lebih jelas gimana caranya, kita harus memilih sebuah bentuk untuk titik ini. Milihnya di mana? Di sini, bagian marks. Misalkan di sini saya pilih yang kotak, yang circle juga bisa, yang mana saja. Atau saya pilih yang square misalkan. Nah, ini sudah ada square. Nah, selanjutnya kita klik di show history lagi. Di sini ada trails. Trails berarti akan menyisakan garis yang sudah dilalui. Oke. Berarti ini saya klik trails. Oke. Udah. Jadi kuncinya di sini, Bu. Jadi page ini adalah sedetail apa animasi yang ingin kita buat. Jadi kalau misalkan seperti ini kalau misalkan kita pengen cepat, kita bisa scroll di sini. Oke, jadi seperti ini. Atau misalkan kita kepengen animasinya, berarti kita klik play di sini bisa. Nah, di 3 ini bisa menentukan kecepatannya. Jadi misalkan yang ini, nah ini yang 3 ini lebih cepat, yang 2 ini lebih lambat, dan seterusnya. Nah, tapi kan ini hanya satu negara saja. Gimana? Nah ini, bukan satu negara, artinya satu dunia di sum. Pokoknya total date-nya di jumlah sama dia. Oke, jadi gimana kalau kita kepengen tahu total running-nya? Berarti tinggal seperti tadi, kita klik quick table. Quick table ini untuk melakukan analisis. Jadi kita kepengen tahu persen total atau persen difference-nya dengan sebelumnya dan seterusnya. Jadi kita bisa quick table, kita klik running total. Jadi nanti di sini akan oke. Nah, ini berarti akan jadi running totalnya. Nah, gimana caranya agar setiap country-nya keluar? Berarti country-nya bisa kita geser ke misalkan warna. Oke. Misalkan kita tambahkan semua warna, ya berarti dia otomatis ada seperti ini. Ya. Kalau kepingin tahu nama country-nya, berarti saya geser ke label. Oke. Berarti country saya geser ke label. Oke. Oke, kita bisa tahu mana yang sedang bergerak. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa amati pergerakannya masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Sampun, Pak, sudah jelas. Terima kasih. Yeah. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan coba teruskan ke bagian misalkan seperti ini. Bentar ya, saya akan tampilkan sedikit terkait dengan tren. Oke. Kemudian cases. Oke. Nah, di Tableau itu dia memiliki beberapa model analisis gitu ya. Saya rasa mungkin teman-teman di statistik yang lebih paham di sini. Tapi di sini ada beberapa, misalkan trend line. Kita kepingin tahu trend line-nya, tinggal diklik sini, kemudian kita pilih mau linear atau eksponen dan sebagainya. Saya rasa ini akan sangat membantu kalau mau untuk analisis lebih lanjut. Atau forecast. Forecast di sini bisa diketahui, misalkan saya ingin membuat forecast. Maka Tableau akan mencoba untuk menganalisis berdasarkan data-data sebelumnya. Misalkan forecast-nya ini mau misalkan
misalkan forecast-nya ini mau saya buat untuk 1 tahun misalkan. Ini bisa kita misalkan. Jadi di sini kita bisa edit, misalkan saya kepingin tahu forecast-nya sampai setahun ke depan, gitu ya. Nah, ini dia akan otomatis menghitung berdasarkan datanya. Misalkan saya filter berdasarkan country, ya. Misalkan country, saya kepingin tahu, bukan ini, country-nya yang country and territories. Oke, misalkan semua saya pilih. Oke. Nah, misalkan saya kepingin tahu analisisnya tentang Indonesia, berarti saya cek di Indonesia, analisisnya seperti apa. Nah, di sini akan ada prediksi Indonesia arahnya kemana berdasarkan data sebelumnya. Atau misalkan US, Amerika, berarti apa? United States of America. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan ini country-nya saya split di tab-nya. Oke. Nah, jadi kita bisa melakukan analisis juga berdasarkan data-data yang kita berikan ke Tableau. Jadi ada beberapa fungsi analitik yang bisa dimanfaatkan. Atau misalkan kita buat klasterisasi atau kita kepingin tahu average 95%-nya berapa dan seterusnya. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Atau misalkan kita ingin tahu perubahan datanya. Jadi misalkan biasanya teman-teman yang di ekonomi ya, yang membutuhkan data pergerakan bank dan seterusnya. Nah, itu kita juga bisa lakukan misalkan dengan cara yang sama, misalkan sum cases juga. Oke. Ini analisisnya saya hilangkan dulu ya. Oke, saya buat baru aja. Saya bikin D, kemudian ini cases. Oke. Misalkan ini adalah grafik defaultnya. Saya kepingin tahu perbedaannya day by day gimana caranya. Nah, maka saya bisa duplicate sum-nya, casesnya ke sini. Tapi yang ini saya bikin yang di sini kita buat yang quick table calculation, kita buat yang difference. Oke. Nah, di sini akan ada perbedaan dengan hari sebelumnya, gitu ya. Jadi seberapa besar perubahan sekarang dengan kondisi sebelumnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat, kalau di sini adalah kasusnya, maka di sini adalah perubahannya. Jadi kita bisa tahu data-data perubahan. Nah, fitur-fitur itu juga banyak ada di sini, jadi bisa digunakan berbagai macam analisis. Ada persen difference, misalkan seperti ini, berapa difference, atau difference berdasar relatifnya kepada siapa, apakah kepada sebelumnya, ini titik sebelumnya, kepada titik selanjutnya, atau kepada data pertama, atau kepada data terakhir. Jadi bisa kita lakukan analisis itu juga, misalkan data terakhir. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita relatif ke previous, kurang lebih seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, yang terkait dengan analisis di Tableau. Nah, kalau saya teruskan sedikit ya tentang calculated dimension. Nah, apa itu calculated dimension? Jadi begini Bapak Ibu, kita bisa melakukan perhitungan di dalam Tableau. Misalkan kita ingin membandingkan antara case dengan date per hari. Oke. Nah, gimana caranya? Kita bisa lakukan membuat sebuah formula yang kita buat di sini. Caranya adalah di sini kita bisa klik di analisis, oke. Kemudian kita klik create calculated field. Oke. Misalkan ini adalah rasio kematian, misalkan seperti itu. Oke. Nah, rasio kematian apa? Misalkan di sini kita bandingkan antara date, oke. Date ini bisa kita ketik atau bisa kita drag dari sini. Misalkan date bagi cases. Oke. Oke.
Nah, di sini akan ada rasio kematian. Jadi, bagaimana kita kepingin tahu rasio kematian, berarti kita tinggal ini tanggal tadi, oke. Kita buat D, kemudian kita tinggal copy rasio kematian ini ke dalam sini. Artinya kita membuat sendiri data berdasarkan ini. Sehingga misalkan kita kepingin tahu bagaimana yang cases, oke ini casesnya, kemudian date-nya yang ini, misalkan seperti itu. Berarti ini adalah casesnya, ini adalah kematian, ini adalah rasio antara kematian dibanding kasus dibandingkan kematian. Kalau kita pengen split by negara, berarti kita tinggal copy country ke sini, maka semuanya akan campur. Atau misalkan kita pengen filter, saya pengen tahu nggak semua negara, berarti country-nya saya klik ke filter, kita kepengen tahu negara yang mana. Misalkan saya kepengen tahu antara Amerika, misalkan United States of America, misalkan ini, sama China, misalkan. China sama Indonesia, misalkan. Indonesia, oke. Nah, di sini akan kita ketahui bahwa bagaimana rasio kematiannya, bagaimana kasusnya. Kasus di Cina mungkin lebih banyak, kemudian ini US, Indonesia masih tenggelam di sini. Jadi Indonesia sudah mulai di atasnya Cina. Kemudian ini adalah rasio kematiannya, kemudian ini adalah rasio perbandingan keduanya. Nah, jadi kita juga bisa melakukan kalkulasi mana yang kita butuhkan untuk digabungkan, untuk ditampilkan di tabel. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin monggo kalau misalkan ada, atau misalkan punya ide terkait dengan tampilan tertentu, mungkin nanti bisa kami bantu. Pak Raden mau bertanya ya? Boleh ya? Iya, berarti Pak. Ya, ini berarti datanya itu data untuk sampai level apa? Kalau tadi kan per negara Pak ya, global ya. Dunia. Misalnya saya per khusus Indonesia bisa saya derive sampai ke provinsi ya. Kalau bisa Pak. Bisa ya. Kalau kabupaten belum bisa Pak ya, kalau yang tadi penjelasannya. Jadi gini Pak, kalau kabupaten kita memerlukan data SHP, SHP file, jadi filenya ArcGIS itu, filenya GIS. Ya, karena kadang-kadang ada beberapa yang terkait pemekaran wilayah dan sebagainya itu tidak terdeteksi. Nah, sebenarnya next ini saya mau masuk ke situ Pak. Jadi kebetulan ada data yang juga saya share itu terkait yang ini produksi padi di Indonesia. Nah ini, kalau kita coba. Atau sebelum itu kalau tadi kan presentasi lebih baik pakai Tableau daripada PowerPoint gitu Pak ya. Maksudnya kalau presentasi PowerPoint lewat Tableau berarti kita sudah membuat sampai jadi gini dulu ya, baru kita presentasikan gitu maksudnya ya. Betul Pak. Jadi kalau misalkan kita presentasi menggunakan, misalkan saya tunjukkannya tadi, seperti yang ini, kan kita bisa dengan interaktif, misalkan kita bandingkan dua negara. Kalau misalkan di PowerPoint kan kita susah Pak untuk melakukan seperti ini. Misalkan seperti ini, kita pengen tahu drill down, yang country, yang Cina seperti apa, dan seterusnya. Kalau misalkan di dashboard kan kita, ini yang paling merah yang mana, yang ini. Nah ini kita bisa, dengan otomatis kita bisa tahu hierarkinya dengan yang lain. Ya, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi harapannya dengan menggunakan ini akan interaksi. Meskipun tidak menutup kemungkinan misalkan kita sudah punya visualisasi seperti ini, kita ekspor juga ke PowerPoint. Saya rasa misalkan kita ekspor, ini juga akan jadi otomatis jadi PowerPoint, Pak. Jadi pada saat saya ekspor, ya nanti akan jadi file PowerPoint yang bisa kita gunakan. Kalau di misalnya awalnya kita presentasi PowerPoint, terus mau masuk ke sini tuh hyperlink biasa gitu ya? Bisa. Oh iya, jadi gini, Pak Ibu. Jadi kalau misalkan kita sudah punya visualisasi seperti ini, kita bisa upload data ini ke server Tableau dengan gratis. Tableau publik yang saya sampaikan tadi.
caranya gimana? Caranya misalkan kita sudah punya visualisasi misalkan seperti ini. Misalkan ini saya hide. Oke. Kita tinggal klik yang server. Oke. Kemudian kita klik yang sign Tableau public. Oke. Kita ini karena saya sudah save ya. Saya klik sign in. Bentar, ini karena saya pakai Tableau public. Oke. Nah, ini saya bisa klik langsung save Tableau public as. Tapi pertamanya harus login dulu. Kalau ini saya klik save Tableau public as, nah ini saya akan diminta password. Akan saya pakai password saya. Misalkan seperti ini. Kita sign in. Oke. Oke. Bisa. Oke, bisa. Nah, maka oke. Ada error. Oke. Nah, untuk men-save data ini menjadi web base itu kita harus di data source yang harus kita pilih yang ekstrak. Nah, ini kuncinya nih, Pak Ibu. Kalau kita sudah pilih yang ekstrak, kemudian kita pilih yang data mana yang mau kita kita pilih ekstrak, kemudian kita pilih yang mana yang akan kita upload ke server. Kita tinggal klik server, kemudian kita klik Tableau public, kita save to Tableau public as. Misalkan di sini adalah workshop FP atau Sosek UB. Oke. Pada saat saya klik save, maka file ini, view ini itu akan langsung disimpan oleh si Tableau ke Tableau public. Sehingga begitu ini di-save ke Tableau public, itu semua orang bisa mengakses Pak dari menggunakan hyperlink yang kita share. Jadi, nah ini langsung ke Tableau public. Nah seperti ini. Jadi kalau saya coba, nah seperti ini. Jadi kalau ini saya sharing, Pak, saya bisa sharing nggak ya di chatting? Nah kalau ini saya share ya. Nah, Bapak Ibu kalau klik di sini pasti akan melihat file yang sama dengan yang saya share. Jadi bisa menggunakan data itu. Jadi enaknya adalah kita sudah disediakan server untuk saling berbagi. Jadi kalau misalkan kita kepingin embed di website kita, itu tinggal di sini ada klik share, kemudian di sini tinggal embed code. Jadi misalkan kita punya website atau punya blog gitu, tinggal share yang embed code-nya ini otomatis akan jadi di website itu. Seperti websitenya pemerintah DKI ini. Jadi pemerintah DKI ini sebenarnya websitenya mungkin websitenya pemerintah DKI, tetapi grafiknya ini semua ngambil dari Tableau. Jadi pasti lebih cepat membuat grafik seperti ini daripada membutuhkan minta tolong orang IT untuk membuatkan grafik seperti ini, Pak. Pasti lebih mudah di Tableau. Jadi seperti itu untuk sharingnya. Jadi bisa menggunakan PowerPoint, monggo silakan, atau bisa menggunakan ini. Nah, satu lagi sebenarnya ada beberapa, kalau misalkan kita sudah membuat beberapa dashboard, misalkan gini, saya buat beberapa dashboard lagi, misalkan yang ini adalah terkait, misalkan ini saya filter untuk Indonesia saja. Indonesia. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang ini juga seperti itu. Yang ini saya klik here. Indonesia. Oke. Oke. Nah, kita bisa menggunakan item yang ketiga, yaitu new story. Apa ini story? Story ini adalah bagaimana kita seperti pengganti PowerPoint, tetapi menggunakan interaktifnya si Tableau. Jadi misalkan saya punya dashboard yang pertama, saya drag ke sini. Kita kasih judul misalkan populasi dunia. Oke. Kemudian kita tambahkan, misalkan kita tambah blank page. Maka kemudian di sini kita tambahkan populasi Indonesia. Nah, ini nanti akan jadi semacam
penggantinya PowerPoint, tetapi kita gunakan seperti ini. Jadi populasi dunia mungkin kita bisa ceritakan, misalkan di daerah ini seperti apa, daerah ini seperti apa, interaktifnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke item kedua, populasi Indonesia. Dan di sini sudah disediakan item untuk presentasi, jadi begitu kita klik presentation mode, maka semuanya akan clear. Jadi hanya benar-benar apa yang kita ingin tampilkan di Tableau. Jadi misalkan ini Bapak bisa presentasikan tentang apa saja, kemudian setelah itu saya klik next di tentang populasi Indonesia, dan seterusnya. Dan itu akan lebih fleksibel karena kita bisa juga untuk mengkombinasikan, misalkan kita bandingkan populasi Indonesia dengan United States misalkan. Maka di sini akan langsung kita bisa ketahui. Artinya presentasi kita tidak statis tapi interaktif. Jadi pada umumnya kalau misalkan kita kepengen menganalisis sesuatu, itu biasanya kita sama-sama mungkin di mungkin pimpinan atau apa itu langsung secara interaktif diskusi seperti ini. Nah, kita bisa exit. Oke. Nah, kita coba masuk lagi ke yang terakhir ya, terkait dengan Indonesia. Mungkin targetnya tadi saya mungkin agar tidak terlalu masuk ke dalam calculation, tapi nanti kalau misalkan memang diperlukan, monggo kita fokus ke bagaimana kita membuat analisis menggunakan calculated field. Karena kalau Bapak Ibu ada yang dari statistik atau yang pernah menggunakan R atau Python, itu sebenarnya Tableau bisa langsung digabungkan dengan analisis statistiknya, sehingga di sini tinggal visualisasinya. Nah, saya akan coba file data baru, misalkan seperti... Ada Bu Ana, Pak Raden. Oh iya, Pak. Iya, hadir. Saya coba untuk menggunakan file terakhir, gitu, Bapak Ibu. Saya membuat data baru saja, saya download, misalkan ini menggunakan produksi padi Indonesia. Oke. Nah, ini data dari Excel. Oke. Nah, mungkin ada yang aneh di sini. Kenapa? Karena si Tableau menganggap bahwa file ini nggak ada header-nya, kok sama semua, gitu ya. Nah, itulah fungsi yang di sini ada yang namanya data interpreter. Jadi data interpreter ini sangat powerful, Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu load dari file PDF, itu dia langsung akan mendeteksi tabel ini header-nya yang mana, kontennya yang mana. Jadi dia cukup powerful untuk membedakan hal itu. Nah, sekarang gimana kalau kita coba? Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Ini adalah provinsi di Indonesia, tapi dia masih belum terdeteksi sebagai geolocation, belum terdeteksi sebagai peta, gitu ya, karena dia nggak tahu provinsi itu apa. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita harus set bahwa ini adalah nama daerah. Caranya adalah kita klik di ABC ini, oke. Kemudian kita pilih geographic role, kemudian kita pilih yang state atau province. Sehingga ini akan dikenal sebagai, nah kalau sudah gambarnya bola dunia ini, maka dia akan mencoba diterjemahkan oleh Tableau sebagai peta dunia. Nah, gimana analisisnya? Nah, di sini adalah tren per tahun, kita coba di sini. Nah, ini yang nggak enak, Bapak Ibu. Tableau atau data-data program analisis atau database itu sebenarnya tidak suka data ke kanan. Karena kalau data ke kanan ini jadinya seperti ini. Jadi tahun-tahun ini, sehingga agak menyulitkan kita kalau kepingin melakukan analisis seperti ini. Kita coba dulu. Oke, saya tidak akan mencoba men-convert dari ini dulu. Kita coba tes provinsi dulu. Kita drag provinsi. Kalau di sini sudah benar, pasti di sini akan otomatis jadi daerah di Indonesia. Begitu ini sudah jadi data seperti ini, kita tinggal mau mana yang mau dihitung. Katakanlah kita kepingin tahu produksi, ini kan produksi padi. Misalkan produksi padi tahun 2015. Berarti ini kan 2015 yang kita drag ke calculation, misalkan kita ke size. Nah, seperti ini. Atau kalau misalkan kepingin area, gimana caranya? Area itu dirubahnya di sini. Marks-nya itu kita klik, kita ganti dengan area. Oke, maaf, ganti dengan. Oke.
Nah, berarti di sini akan saya drag ke color. Oke. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat ini otomatis semua dikenali. Jadi kalau misalkan saya drag provinsi ke label, nah ini langsung akan jadi nama provinsi. Nah, ada yang perlu diperhatikan kalau sedang membuat peta. Itu di pojok kanan bawah itu ada unknown biasanya. Nah, kenapa kok ada unknown? Unknown ini berarti ada nama provinsi, itu yang tidak dikenali oleh Tableau. Jadi kalau kita di sini ada unknown, berarti kita tinggal klik di sini, kita klik edit location. Nah, di sini ternyata kita ketahui ada dua, yang Kepulauan Bangka Belitung sama Kepulauan Riau ini tidak dikenali. Caranya gimana? Kita harus secara manual. Jadi di sini Kepulauan Bangka Belitung berarti kita cek apakah si Tableau punya data itu. Oh ternyata di sini, nah ini yang beda. Satunya pakai kep titik, satunya pakai kepulauan. Nah, ini yang bikin si Tableau itu tidak kenal dengan nama ini. Kalau Riau gimana? Berarti di sini unrecognized juga. Berarti di sini saya ganti dengan sama Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau. Oke. Nah dengan demikian, nah ini ada Kepulauan Riau, ada Kepulauan Bangka Belitung. Sehingga data grafik ini bisa kita tampilkan. Nah, tapi problemnya adalah ini. Gimana caranya kita bisa bikin grafik, tapi dengan tahunnya berbeda-beda, pasti agak kerepotan. Misalkan saya buat provinsi sebagai column atau sebagai row. Berarti gimana caranya? Masa 2005 seperti ini, 2006 seperti ini? Ya monggo saja, apakah memang kebutuhannya seperti itu? Atau kita pengen analisis per tahun. Kalau analisis per tahun, berarti kita tidak bisa menggunakan seperti ini. Artinya, data ini harusnya ke bawah, bukan ke kanan. Nah, ini yang mungkin perlu sama-sama diperhatikan. Gimana caranya agar mengkonversi? Kita klik semua yang ada tahunnya, Bapak Ibu. Jadi, ini saya pilih semua seperti ini. Oke. Semua yang ada tahunnya saya pilih. Atau bisa kayak pilih sambil nekan kontrol ya, tombol kontrol saya pilih. Oke. Pencet yang lain. Oke, saya ingin tahu semua trennya. Oke. Oke, setelah dipilih kita klik kanan. Oke. Kemudian kita pilih yang pivot. Nah, otomatis data tadi itu akan berubah menjadi data ke bawah. Oke, seperti ini. Dan namanya fieldnya itu tinggal jadi seperti ini. Misalkan ini saya ganti dengan tahun. Oke. Pivot value ini menjadi jumlah. Oke. Nah, format inilah yang diharapkan oleh Tableau. Nah, kenapa kok ada ini? Ini karena kita sempat membuat ini, kita hilangkan aja dulu. Ini saya hilangkan juga. Saya clear. Nah, jadi formatnya yang diharapkan seperti ini. Jadi langsung provinsi, ini adalah time series-nya, ini adalah jumlahnya. Sehingga kalau kita analisis, kita tinggal drag tahunnya kita tinggal drag ke column. Nah, ini udah otomatis jadi tahun. Kita tinggal geser jumlahnya ke kanan. Nah, otomatis sudah jadi time series analysis. Dan ini akan lebih memudahkan kita untuk melakukan analisis. Misalkan saya pengen provinsinya beda-beda, berarti tinggal di tahunnya. Nah, seperti ini. Atau misalkan, oke, saya buat warnanya enggak. Misalkan ini total produksi setahun, misalkan berarti ini jumlahnya saya drag ke label sehingga di sini langsung kelihatan jumlahnya. Nah, kemudian misalkan yang kedua kita pengen tahu grafik per provinsi per tahun seperti apa trennya. Berarti sama kolomnya tahun, kemudian trennya adalah di jumlah. Oke. Tetapi tipenya adalah line. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kita ingin jumlahnya ini berdasarkan provinsi. Berarti provinsinya kita drag ke color. Kita tambahkan semua misalkan. Oke. Nah, ini kita bisa ketahui berarti.
Berarti ini Jawa Tengah, ini Jawa Timur, oh ini, dan seterusnya. Ternyata yang lain masih di sini. Misalkan kita kepingin tambahkan, misalkan jumlahnya saya duplicate, oke. Tetapi yang kedua ini, jadi ini dengan saya duplicate seperti ini, maka akan ada dua tabel Bapak Ibu, atas dan bawah. Misalkan yang bawah bentuknya saya nggak mau line, tapi di sini adalah circle. Nah, seperti ini. Ini juga bisa. Misalkan nantinya saya akan combine dengan atasnya. Berarti ini tinggal saya klik, saya combine. Oke. Nah, jadi intinya dual axis itu kita menggabungkan antara data ini dengan data sebelumnya, data yang lain gitu ya. Jadi satunya jadi sumbu X, satunya jadi sumbu Y. Tinggal kita synchronize keduanya, maka di sini kita bisa tahu ada grafik seperti ini dan seterusnya. Saya kepengen tahu hanya nilainya, tapi hanya yang terakhir. Gimana caranya? Berarti ya jumlah kita geser ke label, misalkan seperti ini. Oke. Nah, ini kan keluar semua. Tapi saya kepengen yang terakhir, berarti kita labelnya kita klik, kita pilih yang line N. Oke, nah, seperti ini. Kita bisa dapatkan datanya. Yang di ujung dari berapa hingga berapa. Nah, seterusnya. Atau misalkan tadi, misalkan yang data berikutnya, kita buat tadi animasi. Oke. Ini adalah tahun, kemudian ini adalah provinsi, misalkan. Oke. Oh iya, ini juga bisa Bapak Ibu gunakan untuk buat tabel ya. Jadi kalau misalkan saya ingin buat tabel seperti apa, jadi sama aja row-nya apa, kolomnya apa, jumlahnya kita masukkan ke dalam. Ini otomatis jadi tabel. Saya kepingin jadi heat map seperti apa? Heat map itu berarti yang paling besar ada warna berbeda. Jadi ada dua cara, kita pilih dari sini, square, oke, atau kita pilih dari show, langsung heat map. Jadi ini bisa juga digunakan atau kita tukar gini sama aja. Oke, jadi di sini akan ada heat map. Kira-kira mana yang paling tebel, dia pasti yang produksinya paling banyak. Kurang lebih seperti itu. Kalau pengen di sort ya, ini ada tombol sort bawah ke atas atau ke atas ke bawah sama aja sih. Nah seperti ini. Jadi kalau warnanya misalkan saya ganti hijau. Nah, seperti ini. Atau misalkan kita pengennya warnanya jangan banyak-banyak stepnya. Berarti di sini bisa kita edit juga color-nya. Kita bikin stepnya hanya 5 misalkan. Ini bisa kita buat seperti ini. Jadi ada beberapa step untuk mencapai di sini. Oke. Kalau misalkan di dashboard kan berarti ya sama, kita tinggal pilih yang dashboard, kita drag yang mana yang mau kita tampilkan, misalkan produksi ini, dan grafiknya. Nah, kita tinggal pilih misalkan Jawa Barat atau Jawa Tengah atau yang mana, ini masing-masing sudah akan ter-highlight secara otomatis. Jadi kalau misalkan untuk presentasi saya rasa akan lebih mudah. Dan di sini kalau misalkan kita aktifkan filter, jadi seperti yang di sini, saya aktifkan filternya semua. Ini judulnya saya hide. Misalkan saya milih salah satu, misalkan Jawa Timur, maka semua akan terselect Jawa Timur. Jawa Tengah juga seperti itu. Jawa Barat juga seperti itu. Dan seterusnya. Kalau provinsi juga seperti itu. Jadi kalau misalkan kita pilih yang salah satu, nah ini kita ketahui bahwa oh Kalimantan Tengah produksinya seperti ini, dari tahun ke tahun seperti ini jumlahnya. Atau misalkan, nah ini ada yang naik, turun, dan seterusnya, kita bisa analisis secara
interaktif. Jadi kebutuhannya seperti apa? Atau kita blok semua Kalimantan misalkan. Saya pengen tahu semua Kalimantan. Nah ini berarti semua Kalimantan produksinya seperti apa? Ini otomatis agregat seluruh Kalimantan. Ini otomatis grafik semua komponen di Kalimantan. Atau misalkan Jawa, kita juga pilih Jawa. Oke. Nah kurang lebih seperti itu. Sudah jam 3, Bapak Ibu mau gimana Pak Hari Toiba? Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan ya. Mungkin yang penting kenal dulu ya Bu, biasakan dengan interface-nya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, monggo. Nanti saya rasa kalau Bapak Ibu punya case, kita bisa atau punya data gitu ya, akan lebih to the point dengan kebutuhan Bapak Ibu. Mungkin seperti itu. Saya kira ini teman-teman kan biasanya main dengan sangat berkepentingan dengan model-model kayak gini. Terutama ini Mas Arif kalau ngajar terus main data-data gitu kan lebih enak ya, lebih interaktif. Iya betul Pak. Mau itu dengan atau presentasi ya Pak, biasanya presentasi ya. Iya, jadi misalkan ini saya tunjukkan ya. Ini saya bocori dikit berarti. Presensinya Bapak Ibu pun itu juga kita masukkan ke Tableau. Jadi kita bisa analisis bahkan sampai lokasinya dan seterusnya. Aku tahu absen nih. Nah, gak ketok berarti. Artinya gini sebenarnya pengalaman kami sebenarnya ada beberapa aplikasi sebenarnya yang terkait dengan big data dan sebagainya. Tapi Tableau ini salah satu yang gampang untuk visualisasinya dan interaktifnya bagus. Karena kalau untuk yang terkait dengan kayak data di atas 1 juta itu biasanya Excel sudah collapse gitu. Tapi kalau ini insya Allah masih bisa. Ya. Mungkin itu sih Pak. Monggo. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Halo Pak Raden. Bu, monggo Bu. Ana Pak. Pak, terkait lisensi, kalau misalnya sudah 1 tahun berakhir kita memakai email UBIT, selanjutnya berarti bayar nggak Pak? Boten Bu, kalau tutor bisa request lagi, dilanjut lagi Bu. Oh. Ya, enaknya lanjut lawan. Oke. Ya, kalau yang student cuma 3 bulan. Cuma memang kalau student itu harus sayangnya gini, di kartu mahasiswa kita itu nggak ada expired-nya. Sayangnya itu. Sehingga beberapa mahasiswa saya pada saat ngajuin itu ditolak gara-gara di kartu KTM-nya itu nggak ada expired-nya. Jadi terpaksa bikin pernyataan dan sebagainya lah. Tapi akhirnya bisa dikasih. Ya untungnya tetap dikasih. Matur nuwun. Kalau batasan dimensi baris kolomnya untuk matriks itu sampai berapa Pak Raden? Nggak ada batasan sih Bu. Paling ya tambah lemot gitu aja Bu. Oh, big data bisa ya? Iya, justru saya pernah sebenarnya kalau analisis datanya UB itu kan lumayan Bu. Mulai data keuangan, data akademik dikorelasikan semua. Itu biasanya memang ini sih rakus ke memori sama CPU kalau lagi sedang melakukan analisisnya gitu. Jadi kalau misalkan mungkin nanti kalau mau advance ya itu kita bisa ngembedkan skripnya R di dalam Tableau sebenarnya kalau misalkan untuk kebutuhan statistik ini. Ya, matur nuwun. Ya, jadi Tableau-nya hanya visualisasinya saja. Kalau yang itu enggak. Monggo yang lain? Nih sebelum saya kira Pak Rib ya, dikenalkan dulu. Nanti kalau misalkan gini, kalau misalkan lanjutan ini kira-kira apa yang akan diberikan kalau misalkan ada lanjutan? Jadi gini, ada beberapa tadi kan parameter kita belum masuk ke hal-hal yang terkait parameter ya, Pak. Ada sebenarnya di Tableau itu ada beberapa function calculation field gitu ya. Kalau mau yang lebih advance, jadi kalau misalkan ada
beberapa analisis yang dibutuhkan untuk mengaitkan beberapa field dan sebagainya. Tapi itu kembali lagi ke ini sih, kebutuhan ya teman-teman. Seperti apa ya? Kalau misalkan ada cases mungkin bisa kita diskusikan bareng-bareng. Ini Pak Rosian yang di Pak Rosian? Nah itu nggak tahu Pak, hilang. Hilang ya? Jadi gini, saya coba dulu teman-teman mengaplikasikan yang boleh aku apa, Pak? Tura. Ura. Apa sarane? Yo, menurut saya latihan dulu basic teman-teman semua. Ya, basic dikuasai. Nanti kalau basic sudah dikuasai, minta lagi. grafik, tabel, kemudian GIS tadi yang Pak Arif Laten tidak kuasai, baru sing advance. Oke. Ya, saya kira make sense itu. Jadi nanti teman-teman latihan di rumah, karena memang ini kan latihan lagi ya, dicoba di petunjuknya Pak Raden ada juga kan ya, kalau misalnya lupa-lupa itu. Yang di ini apa? Yang di PDF tadi ada ya, Pak Raden? Oh, enggak Pak, di PDF itu hanya intronya ke sini. Mungkin videonya ini mungkin di-share atau nanti saya share beberapa beberapa buku yang terkait dengan tabel. Biasanya yang kalau ada case itu harus seperti apa? Nah, itu biasanya kalau searching di buku kelamaan, Pak. Biasanya saya sering searchingnya malah di mana? Di forumnya si Tableau itu. Oh, gitu. Ya. Oke. Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum ini karena sudah menjelang sudah hampir 2 jam lebih. Jadi sebelum kita tutup ada pertanyaan? Ya mungkin singkat. Rekamannya ini tadi nanti tolong di-share ya Pak. Yang kayak saya gini yang gampang lupa itu nanti bisa belajarnya lagi, ingat lagi di rekaman. Ya Mas Edo, ada Mas Edo? Nanti oleh Mas Edo akan diupload di jurusan Sosek, Pak. Tadi info dari Mas Edo begitu. Ya, Oke. Di linknya aja Mbak Putri. Ya, linknya nanti atau linknya nanti dikasih ke WA saya biar saya share. Nggih, siap, Pak. Terima kasih, Pak Tanun. Yang lain nggak ada pertanyaan? Halo, yang lain nggak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Arif, saya kira untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Pak Arif. Jadi nanti saya nunggu respon. Kalau saya ini kan fungsinya memfasilitasi teman-teman. Kalau misalkan dirasa, oh Pak Heri setelah nyoba-nyoba ini kayaknya menarik banget ini, monggo diadakan lagi, kita adakan. Kita memfasilitasi teman-teman supaya kemampuan mereka di berbagai hal itu juga bertambah. Mumpung kan ini di rumah kan, kalau di rumah itu biasanya banyak nggak mengerjakan apa-apa kalau nggak ada fokus sesuatu itu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan teknis bisa tanya ke Pak Raden atau kepada yang lain yang mungkin sudah mampu gitu, atau Pak Rosian tuh biasanya jago juga itu, pura-pura ikut, sebenarnya dia udah jagoan dia. Jago, Pak, ya nanti Pak. Bisa tanya Pak Rosian juga kan, supaya dia juga jago itu Pak Rosian itu Pak. kurang ajar. Pak Rosian ngisi atau Bapak Ibu sering lihat gambar seperti ini enggak? Nah, itu bisa dibuat animasinya. Jadi yang itu ya, kejar-kejaran itu ya? Iya, itu di Tableau juga animasi bisa. Ya? Iya, jadi misalkan ingin tahu, nah misalkan seperti ini, nah mana yang kejar-kejaran. Dan itu mudah banget nggak bikinnya itu, nggak serumit itu. Iya, nggak serumit yang dibayangkan. Itu kan menariknya ini kan kalau misalkan ada data apa perceraian, nikah dua itu menarik juga ya. Kalau daerah itu. Hari nomor 1 nanti. Gawat ya Pak. Iki aku sak nebak anak bojone nduk burine iki. Loh, menarik itu kayaknya sing kejar-kejaran daerah mana? Jangan-jangan itu daerah Jombang itu cepet gitu kan ya. Berarti kan artinya Pak Rosian punya potensi ke sana gitu kan.
Bojonegoro stagnan gitu kan ya. Kalau bojone nunggu iki. Nah ini ya. Iya. Itu basisnya harian ya? Terserah sih, kalau kita mau monthly kan tinggal ganti ini apa? Ya ganti, ya tinggal itu. ganti week atau mau month atau year, tinggal ini sih Pak. Iya. Artinya level of detailnya tinggal kita rubah sesuai kebutuhan kita. Seperti apa, apakah bulanan atau seperti grafik-grafik ini kan juga, misalkan D-nya kita buat bulanan, ya udah tinggal ganti week sudah jadi week, ganti month ya otomatis jadi month, karena dia sudah otomatis. Bahkan quarter juga dia sudah mendeteksi, misalkan quarter pertama, 2, 3 dan seterusnya. Nah, berarti yang kejar-kejaran itu pakai ini ya, pakai Tableau ini ya? Salah satunya Pak, bisa pakai Tableau. Salah satunya. Jadi kalau yang ekonomi dunia ada yang salip-salipan gitu kan. Salip-salipannya. Ya. Ya, menarik. Ini memang saya lihat ini kan dekat sekali dengan teman-teman yang sering pakai data. Bukan hanya teman-teman yang sebenarnya ekonomi, yang lain pun juga sebenarnya pakai paling nggak mapping dan sebagainya kan jadi penting gitu kan. Cuman memang mungkin yang lebih menarik lagi kalau mengintegrasikan yang data spasial itu ya, itu mungkin menarik itu. Yang teman-teman mungkin misalkan begini Pak Raden, misalkan teman-teman kan basisnya mungkin kayak teman-teman di pertanian itu misalnya tentang mungkin luasan hutan dari spasial itu data series kayak Bu Asihing itu kan bisa itu. Misalnya dari tahun ini hutan ini daerah ini dengan data yang ada nanti trends-nya gimana, itu kan menarik. Atau juga luasan misalkan padi atau luasan komoditas tertentu di daerah tertentu, trennya gimana kan jadi menarik itu. Jadi penyajiannya kan jadi lebih menarik. Iya, betul Pak. Sebut saya sama Pak Eri ini. Pak Eri. Ya. Sebut saya. Oh, perubahan tutupan lahan hutan dari tahun ke tahun gitu ya, series ya. Iya, kan asalkan ada datanya kan bisa Bu Asihing. Misalkan jumlah pohon jati di Bojonegoro dari tahun ke tahun itu kan akan kelihatan kan. Oh ternyata terus kemudian dibuat animasi hilangnya kapan cepetnya, zamannya siapa kan di tahunnya kan bisa itu. Ya boleh. Tapi belum banget. Kalau menjelaskan itu enak gitu loh Bu. Datanya nggak statis kan, tapi ada dinamis gitu kan. Ya, oke, kasih. Ditunggu Bu Asihing. Oke. Belum ahli, banyak programnya tapi masih gaptek nih Pak. Ya dicoba di rumah, nanti kalau yang biasanya cepat itu itu siapa teman-teman yang muda itu cepat biasanya. Iya Pak. Ya tapi kalau otak itu kan ya. Iya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira memang ini menarik. Nanti saya nunggu responnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di dalam latihannya kayaknya sangat tertarik lagi untuk memperdalam ini ya, nanti kita buka lagi. Kemarin kan sempat saya mau buka seri-seri gitu sama Pak Raden. Jangan dulu Pak, nanti Yonek tertarik di pertemuan pertama nggak tertarik kan rugi. Jadi tunggu respon aja dari teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tertarik setelah mempelajari, menggunakan, itu jauh lebih efektif dan berguna daripada kita memprogramkan panjang, tapi ya mereka setengah-setengah gitu kan. Saya kira gitu Pak Raden, ya. Iya, siapa? Ikut saya Pak. Iya, saya. Iya. Seperti ini mungkin kan ada ini Pak. Ada beberapa kata penutup dari Pak Raden sebelum saya tutup acara ini. Ya, itu aja Pak. Kalau misalkan ada kesulitan, monggo kontak saya, WA atau apa. Mungkin di-share nomornya dari Pak. Monggo. Oke, siap. Ini siap, karena yang tadi sebenarnya yang belum gimana caranya kalau kita menjoinkan multiple data itu sebenarnya kuncinya di situ. Tapi mungkin monggo aja nanti mungkin sesi berikutnya atau kapan. Iya. Terima kasih Pak Raden. Bapak Ibu, jadi
nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa ke Pak Raden atau ke Pak Rosian itu feel free untuk tanya. Aku gak iso. Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya. Nanti saya nunggu respon dari Bapak Ibu. Pak Heri. Ya. Pak, saran saja kan pelatihan-pelatihan kan kita banyak ya Pak ya. Itu bagaimana kalau diorganisir dalam Google Classroom atau apapun yang nanti diupload per sesi materi biar nanti yang ketinggalan itu bisa mengakses dan pesertanya itu sebagai siswanya itu ya kita semua nanti seperti itu. Ini itu saja saran. Ya Pak Sugeng, setiap acara kita record dan saya minta Mas Edo untuk naruh di web jurusan. Ya. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan sekali lagi Pak Raden dan yang lainnya. Mungkin kita akan lanjut di acara berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat. Tapi musik tiga anakmu gak dipateni anu lho. Lho iya sik angel iki. Tak mute wis. Sun Pak Raden. Nggih, matur nuwun Pak Ros. Terima kasih Pak Raden. Matur nuwun Pak Raden. Terima kasih Pak Raden. Bu. Adik. Bye-bye. Dek, main rumah Tante Yanti, Dek. Apa? Ayo main rumah Tante Yanti. Ayo Tante, beli anggrek Tante. Mau dodolan anggrek kok piye? Lagi pengen bercocok tanam. Oh alah, yo, engko tak main sana. Loh, golek ning batu. Oh, aduh Eram. Akeh virus, malas mlaku-mlaku, Mbak.